Iya, kita bersyukur Bapak Ibu ya kita ada hari ini, dan saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan di mana kita percaya bahwa ya untuk kita berkata percaya kepada Tuhan itu harus ada ujiannya. Kita lihat bersama dulu Mazmur 62 ayat yang ke-9. Mazmur 62 ayat yang ke-9, di sana Daud menulis sebuah mazmur ya, sebuah firman Tuhan. Daud berkata begini saudara, Bapak Ibu, Mazmur 62 ayat yang ke-9. Baca bersama 1, 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Katakan bersama, amin ya. Daud menyuruh ya kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, dia bilang, ya percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Berkata percaya kepada Tuhan itu tidak semudah ketika kita nyanyi di gereja ya. Kita nyanyi di gereja percaya sama Tuhan dahsyat luar biasa. Tapi ketika kita pulang dari gereja, ketika kita keluar dari gedung gereja, maka kita akan menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah kesehatan, menghadapi masalah rumah tangga yang rasanya aduh Tuhan tidak selesai-selesai. Tetapi ya inilah perjalanan iman. Ya, kita percaya kepada Tuhan itu memang masalah itu Tuhan izinkan terjadi ya untuk menguji kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Namun kita belajar saudara ya, musuh dari iman itu adalah ketakutan. Dan begitu banyak orang yang diserang oleh roh ketakutan sehingga kita rasanya nggak bisa berbuat apa-apa. Coba kita buka bersama 1 Samuel pasal yang ke-23. 1 Samuel 23 ya, judul perikopnya adalah Daud di Kehila. Saudara, Kehila ini adalah sebuah kota berkubu di Yehuda ya, dan kota ini ya adalah masuk di wilayah Yehuda ya, Israel, dan ketika itu Daud ini sedang ada dalam pelarian dari kejaran Raja Saul. Saul begitu ingin membunuh Daud padahal Daud itu tidak salah apa-apa. Kenapa Saul ingin membunuh Daud? Karena dia iri hati. Karena semua orang Israel memuji-muji Daud yang sudah membunuh raksasa yaitu Goliat. Ketika itu Daud dalam pelarian ya dengan orang-orangnya, dia lari di gua Adulam. Kalau kita lihat di 1 Samuel 22 ini tentang Daud di gua Adulam. Karena Daud melarikan diri dari Saul. Saul raja Israel. Tidak gampang dicari oleh seorang raja loh. Contoh, ya tiba-tiba ada pengumuman dari Jokowi, cari Debbie Basir. Atau cari saudara. Kira-kira saudara mau lari kemana? Yang cari ini bukan security, bukan hansip, bukan satpam. Yang cari ini raja ya, yang berkuasa tertinggi di sebuah negara. Itu yang cari kita. Kira-kira ya saudara luput nggak? Ya, kalau saudara dicari oleh seorang nomor 1 di negara itu, mau lari kemana saudara? Saya mau tanya. Bayangkan aja kita, bayangkan. Cuma suruh bayangkan toh loh, belum bener. Bayangkan kalau kita seperti itu, kira-kira menderita enggak saudara? Ada orang nggak di sini? Saya ini sudah bersemangat loh ya. Tolong saudara juga bersemangat mendengar khotbah saya. Jawab saja, saya tidak akan hukum kalau saudara tidak salah menjawab. Juga kalau benar tidak dapat sepeda. Jadi saudara jawab saja, kira-kira, cuma kira-kira, tolong otaknya di kepala semua ya. Atau ada yang belum makan ini. Kayaknya tatapannya kosong menatap ke saya ya. Gini. Kira-kira saudara atau saya dicari Presiden Jokowi, diumumin semua, ditempelin foto saudara, dicari. Saudara takut enggak? Dari tadi kek. Ya takut toh? Takut. Saya juga takut. Yang cari ini raja. Lah kalau raja yang cari kira-kira dia bisa perintah enggak semua orang? Dari semua lapisan, semua kubu, itu Daud ini menjadi incaran.
Sampai Daud berpikir pertama kali, saya akan lari kemana? Dia bilang gini, oh paling tepat lari ke kota para imam. Kota hamba-hamba Tuhan di Nob. Karena pasti Saul tidak mungkin bunuh aku di kota hamba-hamba Tuhan. Dia lari ke Nob, dia sembunyi di kota para imam. Apa yang terjadi? Orang melaporkan kepada Saul, Daud lari di Nob. Saul pergi cari. Ketika Saul tahu bahwa para imam sudah menyembunyikan Daud di Nob, padahal Daud tidak disembunyikan. Memang Daud datang ke situ dan imam-imam ini kan nggak tahu. Lalu Saul bilang, kenapa engkau mengkhianat terhadap aku dan menyembunyikan Daud? Daud tidak bersembunyi di situ. Dia pergi minta roti dan berharap dapat perlindungan. Apa yang terjadi? Waktu Daud tahu Saul akan mencari dia ke sana, Daud lari. Dan Saul membunuh semua imam yang ada di kota Nob karena dianggap bersalah. Wow, makin takut enggak Daud? Astaga, sedangkan imam dia bunuh, apalagi aku. Lalu Daud lari, dari situ dia ke Gua Adulam. Alkitab mencatat, waktu Daud lari ke Gua Adulam, ikut bersama-sama dengan dia saudara. Ya, 400 orang pasukan bodrek. Kenapa saya bilang pasukan bodrek? Yang ikut dengan dia ke Gua Adulam itu orang-orang yang dikejar-kejar debt collector, yang dikejar hutang piutang, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang bermasalah. Dan itu tidak sedikit. Berapa? Saudara, kira-kira saudara lagi tertekan, lagi dikejar-kejar, mau dibunuh, saudara lari, yang ikut ini pasukan bodrek. Kira-kira saudara budrek enggak? Ya, kita ikut budrek karena kenapa? Saya bayangkan di Gua Adulam itu Daud bersembunyi. 400 orang satu gua, dia ke sana. Daud, aduh, gua tuh besok jatuh tempo loh. Enggak tahu gimana nih istriku di sana nih. Aku dikejar-kejar debt collector. Daud pergi ke sana. Dia cerita, aku ini sakit hati Daud, istriku tuh selingkuh. Isinya bukan 1-2 orang. Saya aja kadang konseling orang saudara. Satu hari itu kadang kepala saya juga sakit, nyut-nyut. Makanya kadang suami saya bilang, saya berhenti dulu konseling orang. Ya, kenapa? Dengerin masalah-masalahnya orang itu loh. Bu, suami saya nih loh bu, selingkuh terus. Udah berapa lama bu? Sudah puluhan tahun. Ya, ibu berdoa saja buat suami ibu. Sudah bu, ibu sih enggak rasa bagaimana suami saya. Ya memang saya enggak rasa, wong itu suamimu. Bagaimana bisa saya rasa suamimu? Ya ibu enggak rasa, makanya ibu suruh-suruh saya berdoa. Ya terus saya mau suruh apa? Mau suruh cerai? Kadang dengar orang konseling dan saya bayangkan Daud itu yang ikut tuh dan dia dalam keadaan lagi ketakutan loh. Akhirnya dia bersembunyi di Gua Adulam. Dalam keadaan takut, akhirnya Saul dengar. Dia lari ke gua, Saul kejar dia dengan seluruh pasukan. Lalu Daud lari lagi dari sana. Ketika mereka dalam pelarian, ya, lalu orang ngomong kepada Daud. Kita baca bersama 1 Samuel 23. Daud di Kehila, ini dia lari dari Adulam ya, karena sudah diketahui oleh Saul dia bersembunyi di sana. Baca bersama. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Walaupun Daud sudah melarikan diri dari Yehuda, tapi kan itu Yehuda, itu Kehila bagian dari keluarganya. Itu adalah tanah Yehuda. Daud merasa bertanggung jawab untuk berperang melawan orang Filistin sekalipun memang raja sudah membenci dia. Lalu dia dikatakan di sana ya ayat 2, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan berat, tertekan, tiba-tiba kita tahu begitu, ya saya yakin pasti kita semua akan memilih biarin aja lah. Orang aku juga sekarang lagi dalam keadaan bersembunyi, takut, ngapain juga aku pikir-pikir mau berperang melawan ya musuh di Filistin, ya biarin aja. Biarin Raja Saul tahu, syukur kalau dia itu dikalahkan sama orang Filistin, baru kapok dia. Mungkin kita akan seperti itu, iya Pak ya. Kayaknya sebagian besar kita berpikir begitu kan.
Karena kita semua ini egois. Iya apa iya? Bilang aja iya. Ya, kalau saya pun mungkin akan begitu. Saya lagi dalam pelarian, lagi ketakutan, ngapain saya mikirin? Itu kan urusannya Raja Saul. Siapa suruh? Lu usir saya, lu mau bunuh saya, yang gak ada aku pikirin lah. Tapi Daud tidak seperti itu. Daud orangnya sangat bertanggung jawab. Dia merasa itu adalah sebuah tanggung jawab untuk membela bangsanya sendiri, tanahnya sendiri, keluarganya sendiri di Yehuda. Lalu dia datang bertanya kepada siapa? Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau dalam keadaan terjepit, ketika engkau dalam keadaan tertekan, ada masalah bertubi-tubi, jangan lupa datang bertanya kepada Tuhan. Jangan tanya tetanggamu, jangan tanya keluargamu, tapi tanya Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, tanya sama Tuhan. Saudara coba praktekkan, 1 tahun saja engkau duduk tanya Tuhan. Saya yakin akan ada sesuatu terjadi di hidupmu. Kenapa sesuatu belum terjadi? Karena engkau gak pernah tanya Tuhan. Engkau gak pernah duduk tanya Tuhan. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang sulit, Daud duduk dan dia bertanya kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang mau bertanya kepada Tuhan? Makanya di awal tadi kita baca Mazmur ya 62 tadi saya dikatakan Daud bilang, percayalah kepada Tuhan di setiap waktu. Curahkanlah apa? Isi hatimu kepadanya. Jangan curhat sama orang lain, tapi curhat sama Tuhan. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, dia bilang, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud apa? Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Daud mendengar jelas Tuhan berkata, selamatkan, pergi berperang. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara, tidak mungkin Tuhan itu tidak berbicara. Banyak orang datang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, semakin engkau bisa peka mendengarkan suaranya. Saya hari ini tidak hanya peka mendengar suara suami saya, tapi saya lebih mengenal dia, saya tahu isi hatinya. Ya, contoh, kalau dia pulang misalnya dia teriak, ya sore, saya enggak usah dibilang itu suami, oh ini suamiku ini, bojoku ini. Kenapa? Saya kenal suaranya. Tapi sekarang saya bukan hanya mengenal suaranya, dia garuk-garuk gini, saya udah gini, ngapa saya kopi? Lo kok tahu? Lah iya, saya itu bersama kamu berapa tahun? Aku tahu garuk-garuk kepala begini kopi. Kalau udah mulai uring-uringan lapar, walaupun baru makan, karena dia sering lupa kalau dia sudah makan. Biasa bapak-bapak begitu. Ya, sering lupa kalau sudah makan. Kayaknya aku tadi belum makan. Lah tadi makan apa? Kenapa saya mengenal hatinya bukan hanya suaranya? Karena saya setiap hari bersama dengan suami saya. Yang saya bingung kalau ada orang dia nggak kenal suaminya, ya, dia nggak kenal istrinya, dia lebih kenal istri tetangga. Nah, ini bahaya ya. Hati-hati saudara ya. Saya tuh mengenal karena saya membangun hubungan setiap hari. Saya ngobrol sama dia setiap hari. Saya tahu gerak-geriknya. Sama Tuhan tuh begitu. Seringkali banyak orang Kristen bilang, saya nggak tahu Bu suara Tuhan tuh seperti apa, rencana Tuhan tuh seperti apa. Engkau nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saya mau bilang, ya ini urusan hidup dan mati. Engkau bukan hanya dipanggil menjadi Kristen beragama, tapi kita dipanggil untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Ada begitu banyak janji Tuhan yang mau digenapi dalam hidupmu, tapi kenapa itu nggak terjadi? Karena kita tidak memberikan ruang di hidup kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kenali Tuhan lewat apa? Lewat firman Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Lewat apa? Lewat khotbah-khotbah. Ya. Jangan saudara bilang, aduh nggak sempat dengar khotbah di mobil, di mana. Saya tuh bersyukur ya. Saya tiba-tiba ada seorang ibu datang, Bu Debbie saya mau berterima kasih sama ibu. Kenapa? Karena ibu tiap hari menemani suami saya. Saya waktu itu lari Bu ke Bali, saya tinggalin suami saya. Tapi puji Tuhan sekarang suamiku berubah karena tiap hari Bu Debbie temenin. Saya nggak pernah temenin suamimu loh. Enggak, khotbah ibu. Jadi ibu ini cerita, suaminya itu pelit luar biasa. Pelit, melitit. Ada di sini bapak-bapak yang pelit sama istri, enggak usah angkat tangan.
Nanti saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Ya, saudara, ini suaminya pelit sekali, tidak pernah sayang sama istri. Dalam urusan uang, kata dia, istrinya bilang, ibu tahu, saya kalau ke pasar ditemenin suami saya, bu. Sampai orang di pasar ngomong gini, ibu itu bahagia banget ya, ke pasar aja dianterin suami ibu. Bukan itu, bu, karena apa? Waktu saya beli tomat berapa, bu? 5.000, dia yang bayar. Uang itu harus keluar dari kantongnya. Kalau ada sisa dia yang ambil. Kenapa dia temenin saya ke pasar? Karena saking pelitnya dia nggak mau saya dapat sisa dari uang yang dia kasih. Kalau ada suami kayak begini, bikin kopi kasih sianida. Kalau orang tidak bertobat ya, karena kita ini sudah bertobat, jadi tidak boleh bikin kopi kasih sianida. Ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, dia bilang sampai orang-orang di pasar, enak banget ya ibu, suamimu sayang anterin kamu. Saya gondok, bu. Udah pelit dipikir orang baik lagi dia. Akhirnya istrinya tinggalin dia. Saya mau ke Bali, saya mau tinggalin dia. Persetan amat, kita tiap hari berantem, maki-makian. Ya udah saya pergi aja ke Bali, saya tinggalin dia, saya mau cerai. Istrinya pergi ke Bali. Dia bilang suami, akhirnya dari situ suaminya juga stres ditinggal istrinya. Nah, dia mulai buka-buka YouTube dengerin khotbah. Nah, dia kecantol lah sama khotbah saya. Setiap hari dia dengerin khotbah saya. Lalu dia mulai WA istrinya, aku minta maaf ya, pulang. Aku sekarang sudah berubah loh. Kamu denger tiap hari coba khotbahnya Debbie Basir. Dia bilang, berubahi satu tok. Dia kalau dia ngasih saya duit itu berarti dia berubah bener. Kata istrinya, kalau dia cuma bilang sayang, maaf apa pret. Akhirnya istrinya tunggu, istrinya bilang, nggak usah gitu, berubah aja sendiri, tunjukin perubahan hidupmu. Tiba-tiba seminggu kemudian dia WA istrinya lagi, kamu di Bali lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kamu butuh uang enggak? Ini yang ditunggu istrinya. Dia bilang berarti suamiku berubah kalau dia tanya, kamu butuh uang enggak? Ya butuh lah, namanya manusia, mana ada orang enggak butuh uang, kencing aja bayar. Ya udah saya transfer ya ke rekeningmu. Ditransfer, saudara, istrinya kaget. Berubah loh. Ya, ngirim duit loh. Akhirnya setiap minggu dia ngirim duit, dia bilang aku mimpi kamu itu di tengah keramaian tapi kamu menangis, dia bilang sama istrinya. Istrinya bilang memang iya. Aku ini di Bali rasanya rame di sini, banyak tempat wisata, tapi hatiku tertekan karena sebenarnya aku juga nggak mau pisah sama kamu. Pulang, aku udah berubah. Istrinya pulang, dia lihat perubahan suaminya, semua berubah. Dari situ mereka nggak pernah berantem, akur hidupnya. Makanya dia ketemu saya, terima kasih ya bu, udah temenin suami saya. Ya saya bilang, enggak, iya saudara. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Dengerin firman. Enggak ada bilang engkau enggak ada alasan untuk tidak dengar khotbah. Subscribe channel YouTube saya. Enggak usah tepuk tangan, enggak usah. Ya, Debbie Basir TV. Saudara, jangan lupa like dan share. Serta tinggalkan komen di situ ya. Saudara, ya sekarang itu nggak ada alasan orang tuh nggak kenal rencana Tuhan. Saya dapat kesaksian banyak banget orang bilang, bu terima kasih ya lewat firman yang ibu sampaikan. Hidup saya sekarang berubah, saya tuh bisa tahu kehendak Tuhan, saya bisa mengerti rencana Tuhan. Sekarang saya walaupun ada masalah saya tetap kuat. Yes, itu yang Tuhan mau. Kita menemukan rencananya. Tanya Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Jangan suka minta-minta doa, titip-titip doa. Ya sukanya datang ke pendeta titip doa ya. Bu, doakan suamiku. Enggak, saya tidak akan berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati. Saya tidak mau berdoa buat suamimu karena saya tidak akan mendoakan suamimu dari hati. Kenapa? Saya tidak cinta sama suamimu. Ya kalau saya tidak cinta, bagaimana saya bisa menangis buat suamimu? Siapa yang bisa berdoa buat keluarga kita? Ya kita sendiri, karena kita berdoa dari hati. Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju? Tuhan bilang maju, kalahkan orang Filistin, selamatkan Kehila. Ayat 3. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya begini, ini orang 400 orang yang pasukan Bodrek itu tadi.
Tapi mereka kan jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka keluar dengan Daud, mereka jadi orang-orangnya Daud yang dahsyat saudara. Mereka bilang gini, ingat ya, sedangkan kita di sini, di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Mereka bilang kita aja ini dalam persembunyian, kita ini lagi ketakutan berhadapan dengan Saul. Kita semua pasti dibunuh, sedangkan itu nabi-nabi semua dibunuh di kota Nob. Apalagi kita sekarang. Jadi kita dalam keadaan ketakutan gak mungkin kita bisa menang perang. Orang yang takut tidak akan mungkin bisa kuat. Dengar baik-baik saudara, kalau hari ini engkau takut engkau gak bisa kuat. Engkau harus mendengar firman supaya engkau percaya kepada Tuhan sungguh, amin. Tadi pagi saya saksikan saudara, kita kemarin tuh ke Israel ya, saya bawa rombongan ke Israel ya, dan yang daftar waktu itu 116 orang dan saya tutup akhirnya, masih banyak yang mau ikut tapi karena pesawatnya tiketnya udah habis ya, saya bilang sama suami enggak usah, jangan pisah pesawat sama peserta. Waktu sudah ditutup, diatur sama travelnya, ternyata ada satu kesalahan, 5 orang bisnis kelas tidak dapat tempat duduk. Tapi mereka sudah DP dari awal. Jadi saya bilang sama suami, ya sudah balikin aja duitnya. Nanti aja mereka ikut kapan-kapan. Waktu dibalikin mereka marah, mereka enggak terima. Enggak mau Bu, kita kan udah dari awal. Ya kita tetap mau berangkat. Lalu suami saya rundingan sama travel, dia bilang ya udah bisa, tapi mereka berangkat sehari sebelumnya pakai pesawat lain. Ya pisah dengan yang 100 lebih orang. Ya udah akhirnya ditanyakan ke mereka, Bapak Ibu ya maaf nih karena sesuatu terjadi, jadi Bapak Ibu berangkat duluan hari tanggal 17 itu, mau enggak? Ya kita sih berangkat kapan aja mau, yang penting sama Ibu Debbie. Waduh akhirnya saya dikorbankan lah, saya harus menemani 5 orang ini. Jadi saya berangkat duluan sehari sebelum grup besar berangkat. Suami saya berangkat dengan grup besar. Saya tuh jengkel saudara, saya marah. Saya bilang sama suami saya tuh enggak mau pisah sama kamu. Saya tuh pengen kita berdua berangkat. Ya memang saudara, kita ini harus bucin sama pasangan kita, amin. Ya jangan bucin sama istri orang, jangan bucin sama suami orang. Itu dosa, bucin sama pasanganmu sendiri. Lalu suami saya bilang, enggak apa-apa saya, kita pisah cuma 1 hari, besok kita sudah ketemu. Oke, saya berangkat duluan saudara. Waktu sampai di Maskat, kita dapat 1 hari di Maskat, saya keliling kota minyak tuh. Wah indah, bersih, apa-apa. Begitu siangnya kami harus ke bandara karena kami harus terbang lagi ke Jordan. 3,5 jam dari Maskat. Saya telepon suami, saya aman semua, check in aman, kita semua sudah di bandara. Ya ini udah mau naik pesawat. Ya udah mereka di sini jam 1 siang, saya juga di sana mau terbang. Ya udah kalau gitu nanti ya sampai ketemu di Jordan. Iya dadah say, I love you, I need you, I want you. Saya pikir saya udah terbang, kan saya terbang 3,5 jam, suami 8,5 jam. Jadi saya udah pikir kalau saya landing pasti saya nggak bisa WA-an karena dia masih di udara. Waktu saya landing di Aman, HP saya bunyi dari suami, ting, saya doakan kita ndak jadi berangkat. Saya bilang lah kenapa? Dia cerita, waktu itu pesawat itu sudah mundur mau ke take off ke landasan pacu, tiba-tiba satu peserta saya dari Surabaya muntah-muntah, mual, pusing, sesak napas. Lalu akhirnya ndak jadi take off. Ditunggu dulu, dilaporkan ke pramugari ini ada yang sakit. Ditungguin ini jadi gimana ya? Suaminya memohon sama pilot, tolong saya kasih waktu beberapa saat, tunggu istri saya sembuh dulu. Karena menurut dia sakit itu datang waktu dia masuk pesawat. Tiba-tiba dia gak pernah sakit begitu. Ditungguin saudara, dipindahin ke bisnis, yang peserta 1 pindah ke ekonomi, ditidurin kursinya, dipijet-pijet, tidak sembuh juga. Akhirnya pilot datang lagi, ini gimana ya Pak, kita gak bisa loh nunggu lama-lama begini. Karena ini kita udah hampir setengah jam nungguin kayak begini, gini. Bapaknya bilang tunggu Pak, tolong kasih saya waktu. Saya gak bisa pulang, kalau saya pulang ya 3 orang angus itu 150 juta kan. Ya gimana ya, kami ini niat mau berangkat tapi kan gak bisa kayak gini. Penumpang yang lain itu sudah dengan muka yang kepo melihat, pakai acara sakit lagi. Nggak jadi berangkat gara-gara dia sakit. Ya biasa begitu. Lalu saudara akhirnya
Dikasih kesempatan, akhirnya pilotnya datang. Sudah enggak bisa Pak, ini bukan terminal bus ya. Kita nih kalau terlambat berangkat begini, kita nih bayar denda, semua ini bandara. Ya udah, pokoknya Bapak harus turun. Dia juga udah lihat tatapan miringnya semua orang, kan enggak enak ya. Akhirnya suaminya bilang, "Say, ayo, daripada kita jadi batu sandungan buat semua orang, kita turun." Waktu berdiri mau turun, istrinya bilang, "Ih, aku sembuh. Mau turun, aku sembuh." Masa beneran? Iya, dia bilang kayak diangkat penyakitnya itu tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Beneran kamu sembuh? Ditanyain sama pilot dari angka 1 sampai 10 di angka berapa ibu? Angka 8, oh bisa berangkat berarti enak. Ya udah enak ya, beneran. Pintu pesawat ditutup. Mau mundur ke landasan pacu, tiba-tiba pesawatnya mogok. Semua kaget, hah? Apa yang terjadi? Dicoba starter, nggak bisa hidup. Akhirnya diputuskan, pengumuman keluar, pesawat mengalami kerusakan, error sistem. Nggak bisa hidup, semua langsung liatin ibu itu. Untung ibu sakit. Kalau ibu tidak sakit, kita ini sudah error sistem di udara, di laut kita di sekarang. Ya. Itu kan hampir setengah jam saudara. Akhirnya semua turun, mereka tunggu kok enggak ada kepastian. Akhirnya dipindahkan ke hotel. Seluruh penumpang ditidurkan di hotel dekat bandara. Karena pesawat masih rusak, diperbaikinya, tunggu teknisinya datang dari Muscat. Hanya dia yang bisa perbaiki. Akhirnya semua nginep, enggak ada apa-apa saudara, semua senang-senang, happy-happy, tidur di hotel. Besok pagi bangun sarapan, tiba-tiba tanya, "Pak, ini jadi berangkat enggak?" Suami saya bilang, "Iya, udah dapat keputusan dari maskapai nanti malam berangkat jam 8." Jadi mereka 33 jam menunggu di hotel. Nanti malam berangkat, nanti sore kita langsung ke bandara semua. Tiba-tiba ada lagi yang langsung bertanya, "Kita berangkat pakai pesawat yang sama?" Iya. Ini sama dengan setor nyawa. 12 pengintai yang disuruh mengintai tanah perjanjian. 10 berkata, "Iya, memang negeri itu penuh susu dan madu, tapi orang-orangnya raksasa, kita masuk ke sana cuma antar nyawa. Setor nyawa kita mati semua." Yang tadinya orang-orang ini semua tidak ada yang takut. Mendengar kata-kata beberapa orang gini, "Kita ya komputer aja rusak, diperbaiki, belum tentu sekali perbaiki langsung bisa. Bisa jadi besok dia hang lagi. Ini pesawat ini terbang 8,5 jam. Kalau di udara dia error sistem. Walau alam kan, tidak ada yang tahu." Akhirnya ini loh kayak kata-katanya anak buahnya Daud. Kita ini semua lagi dalam keadaan ketakutan. Kita mau maju berperang, ya antar nyawa kita ini. Nggak ada kekuatan. Lalu semua udah mau ngomong, "Iya ya, kita harus sepakat berkata, kalau pakai pesawat yang sama, tidak usah kita berangkat. Batal saja, kita minta uang kembali." Lah minta uang kembali emang bisa? Semua di Israel hotel sudah dibayar semua. Uang nggak bisa ditarik begitu saja. Akhirnya bingung saudara, suami saya pusing. Saya baru mengerti hari itu kenapa Tuhan suruh saya berangkat duluan. Karena memang ternyata harus orang yang lemah lembut seperti suami saya yang menghadapi 111 orang itu. Kalau saya ketinggalan, saya tak suruh pulang semua tuh orang-orang. Kasihan suami saya nggak bisa makan. Baru mau gini, "Pak, tapi ini anu loh, Pak, tapi itu ini." Suami saya berdoa. Wong Solo tuh berdoa. Ya, kalau wong Sulawesi pulang. Nggak punya iman, pulang. Saudara, akhirnya anak saya kirim foto sama saya nangis. "Mam, yakin Mam kita berangkat Mam, kalau pakai pesawat ini Mam. Aku takut loh Mam, aku mau pulang ya." Saya bilang, "Ya udah, nek memang kamu ndak sejahtera pulang aja. Terjadilah sesuai imanmu." "Iya, tapi aku pulang, papi berangkat nih, papi mati piye?" Saya bilang, ya piye ya mami, yo bingung dek, bagaimana ya? "Iya, tapi aku takut." "Tunggu dulu nanti." Aduh, saya tuh di sana nangis sepanjang hari saudara. Akhirnya
Saya ditelepon peserta, Bu, ini yakin pakai pesawat yang sama? Ibu jamin kalau itu mesinnya, komputernya sudah benar-benar diperbaiki? Saya bilang, maaf ya Bu, saya bukan teknisi. Saya juga bukan pilot. Saya tidak tahu. Nah, ibu aja enggak tahu. Terus yang jamin keselamatan seluruh peserta siapa? Tuhan Yesus. Mana saya bisa jamin? Saya cuma manusia biasa. Dan ibu tahu ya, di situ ada suamiku, ada anakku 3. Emang saya juga mau mereka mati? Aduh, puyeng saya, saudara. Akhirnya saya juga kasihan anak saya. Saya terdorong emosi, saya bikin keputusan di grup. Musa terdorong emosi karena bangsa Israel marah-marah minta air. Musa dikutukin, gara-gara kamu ini bawa kita keluar dari Mesir, kita gak bisa minum. Mending kalau tahu kita jadi budak saja di Mesir, daripada kita dibawa di padang gurun mati gak bisa minum. Tuhan berfirman sama Musa, ulurkan tongkatmu ke gunung batu itu, bilang keluarlah air. Musa emosi sama bangsa ini. Musa pukul itu gunung batu, keluar air. Kalau mau air, racun kalau racun. Nggak ada itu, bukan ya. Musa cuma, jangan saudara bilang, Bu Devi bilang Musa bilang racun kalau racun. Nggak, itu kata-kata saya mewakili Musa. Emosi, saudara. Bayangkan ini bangsa ini bersungut-sungut nyalahin Musa. Akhirnya Musa salah bertindak. Dia pukul itu batu. Dari situ Tuhan bilang, karena kamu tidak taat kepadaku, kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Musa sampai berdoa, sudah di ujung, dia lihat tanah perjanjian itu. Dia bilang, Tuhan izinkan aku masuk. No, kamu mati di sini. Kamu tidak aku izinkan masuk. Cuma gara-gara emosi loh sama bangsa itu. Makanya saudara jangan suka bikin emosi pendeta. Ya, bertobat, bilang amin. Saudara, saya sih sudah salah memberi keputusan waktu itu. Tapi untung Tuhan izinkan saya masuk ke tanah perjanjian. Saya bilang begini di grup, saudara, kan saya diintimidasi lagi sama peserta. Ibu jangan membela travel. Ibu harus bela peserta dong. Jangan karena dipikir ibu hanya cari untung. Waduh, saya dikatain begitu, saudara. Ini urusannya apa? Saya juga gak kepengen kan ini pesawat rusak. Lalu saya bikin pengumuman di grup. Saudara-saudara, saya menyatakan saya berpihak kepada peserta. Kita tidak berangkat kalau pakai pesawat yang sama. Batal saja. Suami saya telepon, Say, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Saya ini lagi menguatkan hati mereka loh. Harusnya kamu itu, waduh, kita ini sudah ndak sejalan, saudara. Ya akhirnya suami saya bilang, kamu bikin video 1 menit, kuatkan hati mereka. Jawaban saya, saya ndak mau. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Berangkat gak berangkat saya udah gak peduli. Karena saya mikirin anak-anak saya yang nangis itu loh. Akhirnya gak tahu juga Roh Kudus jamah saya lagi duduk di meja nangis, tiba-tiba Roh Kudus bilang bikin video. Saya ambil HP saya sandar di gelas, saya bikin video singkat. Saudara sambil nangis, saudara saya sudah di Jordan loh, saya menunggu saudara datang ke sini. Ingat pesan saya, kalau belum waktunya mati, ndak mati. Tapi kalau sudah waktunya, biar saudara ndak berangkat, saudara kepleset di toilet kamar mandi bandara, saudara mati. Ndak ada kata-kata, saudara, cuma begitu saja. Akhirnya mereka sebagian dikuatkan. Iya ya, tibalah saatnya gerombongan dibawa ke bandara. Sampai di bandara, bapak yang istrinya sakit tadi yang disuruh turun ndak mau turun karena 150 juta, duluan datang ke suami saya, Pak Daniel selamat jalan ya. Maksudnya, saya cuma mau ambil bagasi. Loh bapak gak jadi ikut? Enggak pak, saya takut. Tadi bapak suruh turun, gak mau turun loh. Sekarang bapak gak mau naik. Iya pak, saya gak berani. Suami saya bilang, sini saya doakan boleh gak pak? Iya. Didoakan suami saya, dia bilang, waktu Pak Daniel habis doain saya Bu, kayak ada sesuatu yang dicabut dari tubuh saya. Langsung saya bilang sama Pak Daniel, Pak, saya berangkat. Roh ketakutan dicabut. Saya juga enggak tahu itu suami saya berdoanya seperti apa. Jadi kalau ada saudara yang ada roh ketakutan, besok jatuh tempo, hubungi suami saya. Biar dia doakan ya, karena jatuh tempo itu horor loh. Berhadapan dengan debt collector tuh horor saudaranya. Lalu ada lagi satu bapak-bapak datang, Pak Daniel, saya titip iman ya, iman saya cuma 10% ini.
Suami saya bilang, iman tidak bisa dititip Pak, duit bisa titip tapi iman tidak. Ya udah doakan, didoakan. Datang bapak-bapak orang Medan. Pak Daniel, bukan apa-apa Bapak, saya ini berangkat ke sini, yang antar itu satu RT Pak. Terus kalau kita tidak jadi berangkat, saya pulang, mau taruh di mana Pak? Muka saya, harga diriku di mana? Jadi saya tidak peduli, ini pesawat mau jatuh atau tidak, saya tetap berangkat Pak. Ya, mending saya mati daripada harga diriku hilang. Orang Medan ini memang harga diri lebih tinggi daripada harga nyawa. Tapi memberi kekuatan loh dia. Ya. Dia percaya sungguh sama Tuhan. Oke Pak, siap. Istrinya bilang, kau mau berangkat? Kau berangkat sendiri. Kau bawa itu bagasi saya. Kalau kau selamat, pesawatnya tidak jatuh, kau bawa pulang koper saya. Tapi kalau kau tidak balik, ya sudah, saya relakan tuh koper. Ini istrinya kurang ajar loh saudara. Masa suaminya digituin ya. Ada 2 orang suami istri yang telepon anaknya. Nah, gimana menurut kamu, papa mama berangkat enggak? Pak, kan papa mama sudah niat mau ke tanah perjanjian. Pergi, enggak usah takut, enggak apa-apa. Dia bilang, tapi papa mama mau pesan ya nak, kalau terjadi apa-apa dengan kita, kamu jangan salahkan Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Catat nomor PIN ATM-nya papa. PIN ATM dikasih, tapi karena nggak jadi jatuh diganti ulang PIN ATM-nya. Kasihan deh lu. Ya, saudara, yang saya heran, ibu-ibu, kan banyak yang ikut ibu-ibu tanpa suami. Itu SMS suaminya, telepon suaminya semua, enggak ada yang dilarang. Suami itu semua, berangkat mah, berangkat. Berangkat saja, berangkat. Ini saya penasaran ya, ini bapak-bapak ini memang imannya teguh, kuat atau ada maksud lain ya? Hanya Tuhan yang tahu. Enggak ada yang larang loh. Itu semua ibu-ibu bersaksi, saya didorong suami saya Bu. Ya, berangkat mah, berangkat. Luar biasa ya. Mudah-mudahan tuh karena iman. Saudara, lalu ada satu bapak dia bilang ketika sudah masuk pesawat, akhirnya masuk kan. Puji Tuhan, akhirnya hanya 6 orang yang mundur. Yang sisanya semua berangkat. Mereka berangkat dengan satu iman yang luar biasa, semua sudah siap mati. Waktu berangkat ada satu orang bapak, dia tuh paling takut naik pesawat. Dia bilang, Bu, saya ini paling takut naik pesawat. Kok yo dapat pesawat rusak loh. Saya bilang, ya itu kan menggenapi firman Tuhan Pak. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kau takutkan itu akan menimpamu. Ya, makanya jangan takut sesuatu yang belum terjadi. Dia bilang, aduh waktu sudah naik di pesawat, pesawatnya diuji coba. Di starter, hidup dimatiin lagi, lama saudara. Jadi dia harus uji coba hidup mati ini komputernya ini jalan enggak, sistemnya udah jalan enggak, mundur maju, keliling bandara, setengah jam ada enggak terbang, karena mau uji coba kan, semua gemetar di udara. Ini bapak satu dia bilang, saya lihat jendela Bu, kalau ada yang terbuka saya lompat itu, saya nggak peduli itu bener. Ya tapi tidak ada yang terbuka tuh jendela pesawat dia bilang. Di saat itulah istrinya pegang tangan suaminya ini dan dia bilang gini, Pak, kalau ada dosa yang mau kau akui, ini waktu yang terbaik. Jadi suaminya bilang, kata suaminya gini, dua-dua pilihannya mematikan. Kata suaminya, lebih horor lagi yang ini, suruh pengakuan dosa. Supaya Pak kalau terjadi apa-apa kamu sudah beres. Terus saya tanya sama suaminya, jadi Bapak udah pengakuan? Puji Tuhan belum Bu. Kalau sudah itu saya sekarang sudah mati Bu. Bukan jatuh dari pesawat, mati di ganjang istri saya. Akhirnya saudara mereka terbang. Suami saya ngabari saya, aku udah mau terbang ya. Udah nanti kita ketemu, berdoa. Saudara waktu dia bilang gitu, aduh saya ini di pikiran perasaan tuh iblis itu loh. Iblis ngomong, nanti kalau suami pesawatnya jatuh, kamu benar-benar sebatang kara loh. Suamimu mati, anakmu 3 mati, dan bukan cuma itu, kameramen DBTV juga mati di situ. Terus saya mau ngapain saudara? Terus saya tuh diintimidasi iblis gitu. Terus kamu masih mau melayani Tuhan? Saya bilang masih. Saya justru nanti mau pergi ke sekolah Alkitab saya di Bandungan, di bawah gunung, saya menyendiri di situ. Saya akan tetap mencintai Tuhan, sekalipun semuanya mati saya tetap mencintaimu Tuhan. Waktu mereka sudah berangkat,
Saya nggak berani buka-buka sosial media, saudara. Saya takut begitu buka IG atau Facebook, pesawat dengan nomor penerbangan ini hilang kontak. Saya takut, itu intimidasi iblis, itu roh ketakutan. Akhirnya jam 2 malam saya nggak bisa tidur itu. Tidur bentar, kebangun lihat jam, udah berapa jam. Begitu kebangun, saya ke toilet, saya tuh memandang diri saya di cermin. Saya bilang, Tuhan, ya kenapa ini semua terjadi Tuhan? Mungkin karena saya ini ada salah atau apa Tuhan, saya minta ampun. Tiba-tiba saya dengar suara halus di hati saya, Tuhan tuh ngomong gini, jangan takut, aku itu menguji iman mereka. Wow, waktu Tuhan ngomong gitu saya nangis sukacita. Saya bilang yes, terima kasih Tuhan. Itu adalah satu proses yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang, saudara. Bagaimana saya berterima kasih Tuhan memproses anak saya. Kan di situ ada anak saya dan mereka semua udah siap mati. Saudara, pergumulan terberat dari setiap manusia itu adalah ketika dia diperhadapkan dengan kematian. Waktu kita hanya punya utang, kita belum sampai tertekannya seperti karena masih hidup kita. Tapi kalau orang sudah di depan ini kematian itu udah penyerahan total kan. Itu iman yang benar-benar teruji. Saya bersuka cita dan benar akhirnya mereka landing, saudara. Saya melihat bagaimana wah ini adalah memang benar-benar pemenang. Makanya ini kan saya nanti mau berangkat lagi Oktober. Semua nanya, Bu pesawatnya rusak lagi enggak? Saya bilang ya saya enggak tahu nanti apalagi ini prosesnya, karena orang mau ke tanah perjanjian itu memang harus melewati ujian, tidak mudah. Tapi saudara, kita belajar satu hal di sini. Ketika Daud akan maju, orang-orangnya berkata, kita ini lagi dalam ketakutan. Bagaimana kita maju berperang? Kita pasti kalah. Lalu ayat 4 dikatakan di sana, lalu apa? Bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Dia nggak mau dengar omongan orang. Dia datang lagi di kaki Tuhan, dia duduk lagi di kaki Tuhan, dia tanya lagi untuk yang kedua kalinya. Karena mulai diragukan ini imannya. Orang-orangnya bilang kita semua takut. Daud duduk di kaki Tuhan, dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dia bilang apa? Ya, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan akhirnya Daud pergi, dikatakan ayat yang kelima, kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila, ia berperang melawan orang Filistin. Ya, dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya lah kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Saudara, Daud mengalami kemenangan yang besar karena taat kepada firman Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, mari kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Karena hanya orang-orang yang hidup dalam ketaatan, mereka akan melihat pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan.